Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat malam hari ini, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa berlimpah-limpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara kasih Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih kemurahan yang luar biasa. Kami mengucap syukur karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri untuk kami dapat melakukan tugas kami dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan saja. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan untuk merenungkan kembali firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan jamah seluruh hati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Yeremia 10 ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. Aku ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan, dan orang yang berjalan tidak menentukan untuk menetapkan langkahnya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mungkin kita seorang yang mungkin pintar atau jenius, dan kecerdasan kita melebihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin juga kita adalah orang yang disegani saat ini, mengalahkan dan hampir semua orang mengenal nama kita karena kekayaan dan sebagainya. Saudaraku, mari kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita miliki, mulai dari ujung kaki kita hingga ujung rambut, adalah pemberian Tuhan. Kepandaian dan kecerdasan merupakan anugerah Tuhan. Kekayaan adalah berkat daripada Tuhan. Tidak ada orang yang berkuasa atas dirinya sendiri, termasuk segala hal yang ia miliki. Begitu juga diri kita saat ini. Jika kita begitu sombong dengan apa yang kita miliki dan mulai meninggalkan Tuhan, maka Tuhan berhak untuk mengingatkan kita akan kebesarannya. Ia bisa mengambil semua yang kita miliki, saudara. Saat datang ke dunia, tidak sesuatu yang kita bawa, juga tidak ada sesuatu pun yang kita bawa pada saat kembali kepada Tuhan. Jika kita merasa mungkin paling benar, paling pintar, dan mulai meremehkan sesama kita, Tuhan juga mampu merendahkan kita, saudara. Tuhan Yesuslah yang membuat kita berhasil saat ini. Tanpa tangannya yang terbuka, kita tidak akan pernah memiliki apa yang sedang kita nikmati saat ini. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan setiap hari, berdoa dan berserah, sebab Dia berkuasa atas kehidupan kita sepenuhnya. Bila Tuhan yang menjaga kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengambilnya dari kita, saudara. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita sering ragu melihat situasi sekeliling yang serba sulit saat ini. Karena itu tanpa disadari, dan ketakutan dan kekhawatiran pun bisa saja datang, saudara. Tetapi jika kita saat ini harus sadar bahwa kita diingatkan akan campur tangan Tuhan. Tuhan tidak melihat sejauh mana kita mampu. Tuhan mampu mengendalikan segala situasi. Situasi buruk pun dapat Tuhan ubahkan menjadi bermanfaat bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang sangat penting adalah ketundukan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita setia menuruti firman-Nya setiap hari, itulah kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Saudara kasih Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari dalam hidup ini, bagaimanapun keadaan kita,
Percayai bahwa Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa tidak mampu dan berkecil hati, sebab kita punya Tuhan yang besar. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Ia dapat mengatur setiap peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Seringkali kita sulit untuk menerima cara kerja Tuhan yang sepertinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terlebih lagi bila peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita begitu menyakitkan. Tetapi sebenarnya di atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhanlah yang memegang kendali, yang turut campur tangan dan melakukan apa yang Ia kehendaki. Alkitab telah memberikan banyak contohnya, saudara. Yusuf yang diperlakukan dengan jahat oleh saudara-saudaranya. Dalam peristiwa tersebut seolah-olah Tuhan tidak peduli dan membiarkan Yusuf hidup di dalam penderitaan. Tetapi pada akhir peristiwa itu nyata benar apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup Yusuf. Hal itu diakui Yusuf bahwa melalui perbuatan saudara-saudaranya, Tuhan turut bekerja. Yusuf berkata, "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Saudara kasih Tuhan Yesus, di tengah kehidupan yang seringkali di luar kendali dan kontrol kita, ingatlah akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saat kita menjalani kehidupan yang sulit, bahkan saat kita berada di dalam kesesakan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan kita, saudara. Berserulah kepadanya, mohon agar Ia menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Terus melangkah dengan penuh pengharapan, tetap hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Ikutlah dalam rencana Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan apa yang sudah direncanakan dan dirancangkan dalam hidup kita saat Ia menciptakan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan saat malam hari ini. Tuhan yang senantiasa turut campur tangan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada, Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan, itu adalah berkat-berkat Tuhan. Jikalau kami saat ini sanggup berdiri, itu semua adalah kemurahan daripada Tuhan. Dan kami percaya 100% bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, Tuhan yang selalu dan senantiasa turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan saat ini. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan dalam hati kami saat malam hari ini. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara-saudara kami di perantauan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa tetap bertahan dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada malam hari ini. Berikan kedamaian dalam hati kami, pimpin kami dan tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam seluruh terang firman Tuhan. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa. Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya sungguh percaya saudara semua diberkati saat ini, tetap bersukacita di dalam Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.